Selamat malam. Halo Kak Lela, malam. Gimana nih? Apa ada yang mau diceritakan? Iya nih Kak Lela, aku punya anak murid yang dimana anaknya ini aktif sekali. Memang orang tuanya juga sudah bilang kalau anaknya ini aktifnya itu terlalu aktif gitu, tapi nggak termasuk ke kategori ADHD. Tapi ketika di kelas ini anaknya aktif banget. Nah, ada suatu ketika sekolah itu mengadakan acara perkumpulan wali murid gitu, terus membawa anak, sedangkan anaknya ini ketika ada orang tuanya itu dia justru nggak aktif, justru anteng banget duduk di samping dengan mengikut mendengarkan materi, duduk anteng. Cuma memang kita kasih tugas kan, tapi dia bisa fokus anaknya gitu. Sedangkan kalau ketika ada KBM atau sedang belajar, anaknya ini aktif banget, nggak bisa duduk, nggak bisa yang kita ajarin fokus duduk gitu. Nah, anak ini kan memang anak laki-laki ya, jadi lebih susah fokus gitu sebetulnya. Tapi ini kenapa kok bisa beda banget? Apakah ini itu karena anaknya takut sama orang tuanya karena orang tuanya tegas, atau takut dimarahi orang tuanya gitu, atau bagaimana ya? Karena anak ini nggak takut kalau misalnya sama saya gitu. Kalau saya ngajar tuh anaknya nggak takut, justru kayak lebih menantang dan lebih menyepelekan. Nah, hal itu juga apa karena dia anaknya udah sering melihat gurunya marah-marah gitu, atau sering mendapat hukuman dari gurunya, jadi anaknya ini udah nggak takut lagi gitu. Nah, apa sih yang harus saya lakuin biar saya ini bisa lebih tegas lagi, atau anak ini bisa lebih patuh dan takut gitu sama saya. Terus anak ini udah apa bisa duduk tenang untuk mengikuti kegiatan belajar. Menurut Kalela itu bagaimana, hal apa yang saya lakuin sehingga anaknya ini takut gitu, anak-anak murid itu takut sama saya gitu. Tapi saya itu kalau dibilang tegas, saya sudah melakukan sesuai dengan peraturan sekolah gitu. Menurut Kalela bagaimana? Assalamualaikum Kalela. Waalaikumsalam, Kak Dina. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Apa ada yang mau diceritakan? Iya, jadi gini, eh, kan aku itu kerja sehari-harinya itu jadi customer service ya. Dan kebetulan produk yang aku jualin itu buku. Nah, iya namanya jadi customer service kan pasti ngelayanin keluhan-keluhan customer dong, ada aja gitu. Nah, suatu hari aku dap nih, jadi dia beli buku, udah ngasih alamatnya, udah ngasih alamatnya, aku udah apa namanya udah catet alamatnya tuh sesuai apa yang dia kasih gitu. Terus pas akhirnya dikirimkan bukunya, setelah dikirim itu bukunya itu terkirim dan sampai. Nah, seminggu kemudian customer itu nanya, Kak, buku saya kemana, kok nggak sampai-sampai gitu kan. Terus habis itu saya cek kan pakai resinya, ternyata udah sampai. Terus saya bilang, maaf Kak, bukunya sudah sampai gitu, apa kakak nerima nggak bukunya atau keluarganya. Terus kata dia, enggak, saya nggak nerima gitu. Terus habis itu apa uh, terus aku minta kan apa namanya fotonya, foto si pengirimnya itu, foto yang buat kalau kita dikirim barang kan suka dipoto sama kurirnya. Terus ini Kak gitu, terus kata dia saya nggak ngerasa nerima, kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, Mbak, ini alamatnya salah gitu, alamatnya salah, bukan di sini.
loh saya sudah sesuai, maaf kak saya sudah sesuai ngasih alamatnya. Eh, tapi kok saya nggak terima, ya saya nggak tahu kak, seharusnya kalaupun memang alamatnya salah, kurirnya tuh pasti ngehubungin, karena kan kita kasih info nomor HP juga kan. Nah, ini tuh kakak, kata kurirnya, nggak ngebales, nggak ada balasan dari kakak, di telepon, di chat nggak dibales, katanya checklist satu. Nah, makanya sama kurirnya itu ditaruh di depan rumah, di alamat tersebut gitu. Terus kata customer-nya, ya saya nggak mau tahu itu alamatnya salah gitu. Yang nggak bisa gitu kak, apa namanya, saya sudah nulis sesuai yang dikasih kakak, dan seharusnya kakak juga ngasih nomor yang bisa dihubungi. Nah ini tuh nomor kakak nggak bisa dihubungi, sudah alamat salah. Nomor tidak bisa dihubungi, paling kakak bisa hubungi kurirnya, uh, biar apa infoin ke rumah yang dikirim bukunya, atau kakak bisa ambil sendiri karena alamat